pakai tren ya, tradingnya dengan trending ya. Nah, ini indikator sangat cocok untuk kalian pakai gitu. Nah, ini overall sih kalau gue perhatiin dari time frame 5 menit ini udah cukup bagus ya indikatornya. Ya, kita buy di 4262 ya, TP di 4381 ya. Cuma kan ini ATH hitungannya kan. Cuma kalau misalkan biasa kan udah deket-deket ATH gitu udah kita tag lah gitu ya. Ya, jadi gitu ya, kurang lebih segini lah ya gambarannya gitu teman-teman ya. Gitu, oke. Halo semua, oke jadi pada video kali ini gue mau bahas lagi yaitu mengenai indikator custom yang pernah kita buat dari ChatGPT ya, lalu kita masukin ke PineScript ya di TradingView teman-teman. Ini kurang lebih kita upload itu untuk yang part 1 tanggal 12 September, jadi bisa dikatakan udah sebulan yang lalu teman-teman. Dan ini gue udah biarin dia jalan beberapa hampir 1 bulan ini, 1 bulan lebih lah ya gitu ya. Nah sekarang kita mau cek nih ya, kita mau backtest ke beberapa time frame. Mungkin di sini yang akan gue note itu adalah time frame kecil intraday, mungkin kayak 5 menit atau 15 menit. Lalu untuk swing yaitu 1 jam dan 4 jam ya teman-teman ya gitu. Oke, ya mungkin kita cek ini. Kalau kalian belum nonton ya, kalian boleh tonton langsung di YouTube ya teman-teman ya. Atau kalau lu orang mau langsung cek ke bagian playlist ya Juno Trading ID, itu ada lagi, masuk aja ke bagian sini ya Juno Trading ID, ke channel kita, lalu cari aja indikator ya. Nah, ya atau nanti akan muncul ya di sini ada indikator ya step by step. Nah, untuk yang part 2-nya ya, untuk yang part 2 ini, nah kalian kalau mau scriptnya itu ada di bagian part 2. Nah, part 2 itu scriptnya kalian bisa dapat di mana? Kalian bisa dapetin scriptnya itu di sini teman-teman. Ya, nah ini udah gua kasih scriptnya di Google Drive ya, gitu teman-teman. Oke. Nah, kemudian untuk cara pasangnya tadi ada di part 1 gitu teman-teman. Oke, lanjut. Nah, sini gue mau bahas lagi ya. Ini kita pakai dulu time frame yang kecil, yaitu mulai dari 5 menit, teman-teman. Nah, kita cuma preview beberapa biar videonya nggak terlalu panjang ya. Yang pertama itu kita ada signal sini dari indikator ya. Ini sebenarnya very simple indikatornya yang nggak rumit-rumit banget lah ya. Karena kita juga bukan IT, jadi kalau buat yang rumit juga nanti malah error atau apa, mungkin nanti kita akan kembangkan lagi teman-teman. Nah ini ada signal sell ya. Nah sell ini kurang lebih kalau gue perhatiin itu dia ada di level, dia kan dead cross ya, dead cross di sini. Nah berarti kurang lebih di sini nih. Nah ini ya sini. Terus ini dia sempat naik lagi ya, tapi pada saat dia terjadi dead cross di sini ya. Nah ini dia sempat turun ya ke sini, berarti kurang lebih itu dia dead cross turun 170 pip ya teman-teman ya, untuk dari area dead cross dia gitu. Sini dead cross ya, kemudian kalau dia retest lagi, nah ini posisi dia retest gitu teman-teman ya, dari area dead cross dia. Posisi dia retest itu kurang lebih ya, dia naik ke area EMA nya itu di level harga teman-teman itu 4352 gitu teman-teman. Nah ini sebenarnya kegunaan indikator ini adalah untuk filter trend gitu. Kalau lu orang mau pakai trend ya, tradingnya dengan trending ya, nah ini indikator sangat cocok untuk kalian pakai gitu teman-teman ya. Nah ini ada satu nih ya, terus dia running sampai saat ini di 4317. Oke, berarti clear ya satu ya. Terus ini yang kedua, nah ini di sini agak sideways gitu teman-teman. Nah ini jadi tantangan untuk indikatornya gitu teman-teman ya. Nah, ini ada area buy ya. Terakhir dia buy itu pada saat golden cross ya. Golden cross itu berarti di sini ya. Ini ada golden cross ya. Berarti golden cross itu kurang lebih di level harga ini ya. Nih, candle ini di golden cross ya kan. 4257 teman-teman ya. Terus ya sempat retest lagi nih ya, retest lagi di area golden cross ya. Ya ini ada golden cross-nya di 4250, kemudian dia sweep liquidity. Nah ini kena sweep nih kayak ini kalau kita misalkan pakai SL ya. Nah ini kena sweep nih ya, sweep liquidity itu kurang lebih nge-sweepnya itu dia nge-sweep liquidity yang mana. Nah kalau kita perhatikan ya, ini kan ada liquidity. Nah ini ya, nih. Nah ini liquidity ini di sweep dulu sama dia, baru dia lanjut naik gitu teman-teman ya.
Nah, kalau sweep liquidity pastinya indikator juga pasti kena lah gitu. Karena setup kita juga, maksudnya setup sistem yang tradingnya kita pakai pun sometimes kita kena liquidity sweep juga gitu ya teman-teman ya. Pasti apalagi indikator ini gitu kan cuma berdasarkan dengan algoritma aja gitu. Nah, ini kalau kita perhatikan, tapi kalau misalkan in case lu orang nahan di sini ya, ini bisa running kurang lebih sih kalau kita perhatikan di sini, wow, naik tinggi juga ya ternyata ya. Dari sini ke sini lah, atau 750 pip ya gitu, atau 75 poin lah gitu. Nah, kemudian ini, nah ini agak nggak tricky nih ya di sini ya. Pada saat dia terjadi golden dead cross lagi ya, dia langsung turun. Ya, pada saat terjadi dead cross dia turun, itu kurang lebih dead cross-nya itu di sini ya. Nah, dead cross ini dia turun 2634. Nah, ini kita anggap, kalau yang ini kita anggaplah dia sempat running ya, ini sempat running, cuma runningnya nggak jauh. Ini yang sebelah sini itu kurang lebih cuma 120 ya, up itu yang bagian sini kita nggak hitung ya, karena ini kan udah turun nih ya teman-teman ya, walaupun memang sinyalnya itu dia masih buy itu arahannya. Ini sell ya, sini sellnya itu kurang lebih 263. Nah, kemudian ini ada buy lagi nih ya, di sini ada buy lagi, itu kita tandain mungkin di sini lah ya. Nah, ini dead cross, ini golden cross ya, area buy-nya dia. Nah, ini golden cross. Kemudian ini kalau kita hitung itu kurang lebih dia sempat running 160 pip ya dari area golden buy, golden cross-nya, apa dari crossing-nya dia gitu teman-teman ya. Nah, ini ada lagi dia dead cross lagi ya di sini, cuma kalau ini sih nggak banyak lah kalau yang ini gitu, nggak banyak. Ini golden dead cross-nya dia di sini gitu, bahkan dia cuma running kurang lebih di sini 58 pip ya gitu. Nah, atau 5,8 lah gitu teman-teman. Nah, ini ada lagi golden cross ya di sini. Candle yang mana? Candle yang ini nih ya, itu dia running kurang lebih 200 pip ya, atau 20 poin teman-teman gitu. Nah, ini untuk yang time frame 5 menit teman-teman ya, kita nggak bisa panjang-panjang kalau nggak nanti videonya terlalu panjang gitu. Oke, nah ini overall sih kalau gue perhatiin dari time frame 5 menit ini udah cukup bagus ya indikatornya. Terus penggunaannya juga, trennya juga jelas gitu ya teman-teman, yang nggak banyak noise juga. Tapi kalau misalkan lo orang pakai yang 1 menit ya, itu pasti noise-nya banyak banget sih gitu teman-teman ya. Sekarang kita tes lagi masuk ke time frame yang lebih besar, itu adalah time frame 15 menit. Ini kita hapus dulu semua ya. Nah, kalau di 15 menit ini lebih dikit lagi teman-teman gitu, karena trennya kan satuan gitu ya. Bahkan di 15 menit ini kita bisa ngebagger lebih lagi gitu. Kenapa? Karena noise-nya semakin sedikit. Karena posisi gini, semakin kecil ya time frame yang kita pakai, itu noise-nya akan semakin banyak gitu, karena movement-nya nggak clear gitu. Dia akan banyak nge-sweep liquidity yang kecil-kecilnya gitu. Sedangkan kalau time frame besar itu lebih low noise ya, sehingga lebih akurat lah gitu bahasanya. Nah, di sini posisi dia ada posisi dia nyuruh sell nih di 15 menit ya, baru nih ya. Dan nyuruh sell, dia ada tadi dead cross ya berarti ya. Di sini ada dead cross. Nah, dead cross-nya itu kurang lebih ya di sini lah ya, dead cross-nya ya gini, candle yang ini gitu. Berarti kan posisi di sini nih dia nge-sell-nya gitu. Ini kalau kita lihat untuk saat ini udah running kurang lebih ya, ini ya kecil lah, ini 75 pip ya gitu. Dari berapa nih, dari harga ini live chart loh ya, ini 4329 ya, sampai candle merah ini nih ya, candle merah inilah gitu ya, itu 4322 gitu teman-teman ya, hampir bisa dikatakan 60 pip lah runningnya gitu. Cuma ini kan lagi proses ya, karena kenapa? Karena posisi harga itu juga lagi sideways gitu teman-teman. Kalau kita mau tunggu lagi ya bisa gitu, cuma kan lama nanti videonya gitu ya. Jadi ini dulu ya. Terus kita lanjut lagi ya. Kemudian ini ada buy ya, dia ada arahan buy itu kurang lebih di sini ya, ada ngebuy-nya tuh di sini teman-teman. Nah, ini arahan buy-nya itu di sini ya teman-teman ya. Nah, cakep banget di sini. Itu di 4262 teman-teman, 4262. Nah, kemudian ini dia running jauh, kalau ini jauh ini teman-teman ya. Jauh nih guys ya.
Ini sampai tertinggi ini sampai ATH lagi ya ternyata. Itu di 2,7% atau 111 ribu lah ya, 1000 pips lebih teman-teman, 1170 pips lebih, hampir 1200 pip ini jalannya gitu teman-teman. Kalau yang ini ya kita buy di 4262 ya, TP di 4381 ya, cuma kan ini ATH hitungannya kan, cuma kalau misalkan biasa kan udah deket-deket ATH gitu udah kita tag lah gitu ya. Ya jadi gitu ya, kurang lebih segini lah ya gambarannya gitu teman-teman ya gitu. Oke, nah ini all-nya lagi running. Nah ini kemudian ini ada lagi, ini tombol sell ya, kalau ini dia arahan sell ya. Arahan sell itu di sini, berarti kalau sell ini bentar itu ya candle yang inilah gitu. Nah candle yang bentar ya, gue lihat dulu. Oke, candle yang ini teman-teman ternyata. Nah candle yang ini kalau kita lihat memang agak tricky ya, karena pada saat dia terjadi dead cross ya, dia sempat turun kurang lebih ke, oh ini lumayan sih sebenarnya, 230 pip ya teman-teman, 230 pip turun dari 4307 sampai 4283. Nah ini oke sih gitu teman-teman. Terus after that dia kan naik lagi nih ya, cuma kan ini masih arahan sell gitu teman-teman ya. Nah terus itu dia masih turun lagi lanjut. Nah ini lumayan dalam turunnya ya, ini kalau kalian ingat nih yang dia breakout kemarin turun ya cukup jauh. Ini ribuan pip turunnya teman-teman ya kalau di sini gitu. Ini 1300 pip turunnya. Oke, itu untuk time frame 15 menit. Jadi overall sih sebenarnya kalau tadi dari 5 menit, 15 menit ya. Ya, kita bisa lihat perbedaannya ya. Kalau untuk yang 5 menit memang lebih banyak noise-nya kalau lo orang lihat di awal video ini. Nah, kalau untuk yang 15 menit ini lebih slowly gitu teman-teman. Artinya noise-nya itu lebih sedikit gitu ya kalau kita perhatikan. Dan efeknya apa? Efeknya tetap positif juga sih, puji Tuhannya itu ya, dari indikator yang simple banget ini teman-teman, yang bisa lo orang pasang, bahkan bisa lo orang custom lagi ya di TradingView teman-teman. Nah ini ada 3 setup, yang pertama kan lagi running ya, ini dia belum tahu, kita belum tahu nih nanti gimana, cuma nanti gue coba update ya. Nah terus ada buy ya, itu running ribuan pip juga, dan ini sell juga running ribuan pip gitu. Oke teman-teman. Nah ini kalau gua ke belakangin lagi, ini ada lagi. Nah kayak ini nih. Nah ini dia ada satu gagal ya sebenarnya kalau kita perhatikan. Yang ini nih, ini dia gagal. Ya, dia gagal. Itu dia ada sell ya di sini. Dia dead cross-nya di sini ya. Nah, dead cross-nya di 405 ya teman-teman ya. After that dia naik lagi lanjut. Terus ini dia langsung ngasih balikan lagi nih arahan buy. Buy itu di level harga 4140. After this dia naik lanjut ya. Nah ini tapi ke recover ya, kalau ini jatuhnya ini terrecover semua sih gitu kan. Kalau biasa kalau misalkan kita pakai patokan EMA gitu, SL nya di mana bang? SL nya itu di atas EMA nya gitu. Nah mungkin nanti kita mau sesuaikan lagi ya, kita mau bikin video lagi, kita mau upgrade lagi untuk indikatornya supaya bisa ada SLTP yang cukup oke. Terutama SL sih yang mau gue buat dulu gitu, karena kan ini masih masa percobaan juga gitu teman-teman ya gitu. Nah, ini running, jadi SL yang di sini yang sell ini keganti sama TP buy yang ini lumayan jauh, bahkan sampai ATH lagi gitu. Jadi sebenarnya exponential moving average ini kan untuk filtering trend gitu. Jadi memang dia sangat cocok ketika kita mau main santai, kita mau following trend. Nah ini cocok banget untuk lo orang yang nggak begitu bisa mantau chart atau lagi mau kerja. Pakai ini juga udah oke sih teman-teman. Dan ini bisa lo orang buat, ada videonya gitu ya teman-teman. Tinggal kita kembangkan lagi ya step by step di dalam video ini teman-teman. Oke, jadi itu dulu sih. Ya ini udah 13 menitan. Nanti untuk yang 1 jam sama 4 jam gue akan buat lagi di video yang terpisah part selanjutnya teman-teman ya. Oke, thank you and see you on the next video update. Dan kalian boleh lihat nanti, tentuin aja gitu, misalnya dari 5 atau 15 menit itu mana yang lebih baik untuk kalian semua. Oke teman-teman, thank you and see you on the next video update. Jangan lupa di subscribe dan share, like dan love ya video ini, dan bunyikan lonceng notifikasinya. Oke teman-teman, thank you.